Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara seminar magang industri. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Jujun Estrianto, STMT selaku Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Bapak Ngataur Rohman, SPD MPD, selaku Koordinator Magang Industri pada tahun ini. Yang saya hormati Bapak Valian Lukat Pradana Sutrisno, SPD MPD, selaku dosen pembimbing magang industri saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ridho Ilham Mesari, NIM K2518046, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Perbaikan dan Perawatan Sistem Rem pada Mobil VW Touretz 3.0 V6 TDI 2012 di bengkel automobil. Karena tadi sudah dijelaskan tentang profil bengkel automobil Touretz, selanjutnya langsung masuk ke materi saja. Pertama yaitu kegiatan umum. Pelaksanaan magang industri di bengkel automobil Touretz memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan berbagai pekerjaan di bengkel secara langsung, seperti pekerjaan servis, perbaikan maupun penggantian komponen pada mobil. Pekerjaan yang saya lakukan di bengkel antara lain yaitu yang pertama, tune-up. Tune-up adalah sebuah pekerjaan untuk menstandarisasi semua komponen pada kendaraan seperti semula, baik dengan cara penyetelan maupun pembersihan. Adapun komponen yang biasanya dicek saat melakukan tune-up sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengecekan serta pembersihan filter. Pengecekan serta pembersihan filter udara pada mobil biasanya dilakukan pertama kali pada saat melakukan tune-up. Biasanya mekanik akan membersihkan filter udara dengan menggunakan angin bertekanan tinggi. Jika kondisi filter sudah sangat kotor, maka akan diganti dengan filter yang baru. Yang kedua yaitu pengecekan karburator dan throttle body. Pengecekan pada karburator dan throttle body, khususnya bagian kendaraan roda 4 dengan sistem non-injeksi, maka wajib melakukan pengecekan serta pembersihan karburator. Kemudian pada bagian throttle body, biasanya akan dibersihkan menggunakan cairan khusus, yakni karburator cleaner. Tidak lupa juga untuk melakukan pengecekan ESC valve. Yang ketiga yaitu pengecekan busi dan pembersihannya. Pengecekan busi dan pembersihannya dilakukan untuk menjaga agar api yang keluar pada busi tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Yang keempat yaitu pengecekan dan penyetelan celah katup pada bagian mesin dengan sistem katup konvensional, yakni yang ada pada mesin injeksi, maka wajib untuk melakukan pengecekan dan penyetelan celah katup agar katup bisa terus berada dalam kondisi standar. Adapun kisaran celah standar atau norma katup ialah 0,2 mm hingga 0,3 mm. Selanjutnya yaitu pengecekan tenaga V-belt. Pengecekan tenaga V-belt wajib dilakukan bagi mobil injeksi maupun mobil konvensional. Apabila tenaga V-belt kendor, maka mekanik wajib mengencangkan penyetelan. Selanjutnya yaitu pengecekan baterai atau aki. Kondisi baterai atau aki harus berada pada angka 12 volt ketika mesin kendaraan dalam kondisi mati. Adapun kondisi maksimal saat mesin menyala yaitu 14 volt. Untuk arus akan dicek menggunakan baterai tester. Pengecekan berbagai fluida. Terakhir ialah pengecekan terhadap fluida, yakni oli mesin, oli transmisi, minyak rem, oli power steering, hingga oli gardan. Jika butuh penggantian oli, maka mekanik akan segera menggantinya. Yang selanjutnya yaitu yang saya kerjakan engine analysis. Engine analysis adalah proses di mana mekanik melakukan analisis kerusakan sistem mesin pada suatu mobil. Mekanik menganalisis menggunakan alat yang bernama scan tool. Scan tool berfungsi untuk menemukan kerusakan pada mobil dengan cara scanning data yang tersimpan di dalam memori ECU, Electronic Control Unit. Scan ini dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Yang selanjutnya yaitu overhaul. Overhaul adalah kegiatan pembongkaran mesin dan memeriksa komponen di dalam mesin untuk mengembalikan performa
mesin atau merekondisi mesin. Overhaul bisa kita kenal dengan bahasa yang sehari-hari yaitu turun mesin. Biasanya engine overhaul dilakukan karena adanya masalah pada bagian mesin seperti adanya suara abnormal, kompresi rendah, atau adanya oli yang terbakar akibat ausnya ring piston ataupun silinder pada blok silinder. Kerusakan pada piston, batang piston, poros engkol, dan lainnya. Selanjutnya yaitu sporing dan balancing. Sporing dan balancing yaitu sporing adalah alignment atau proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan 4 roda mobil seperti awal sesuai dengan settingan pabrik, sedangkan balancing adalah penyesuaian atau upaya menjaga keseimbangan pada titik atas bawah atau kiri kanan roda dengan cara menambahkan timah pada bagian yang kurang. Selanjutnya yaitu service rem. Service rem adalah pengerjaan perawatan unit pada komponen rem mobil berupa pembersihan, pengecekan komponen, pengereman pada mobil baik pada rem tromol maupun rem cakram atau pengerjaan sistem rem selayaknya dilakukan secara rutin agar kinerja rem lebih pakem lagi. Yang selanjutnya yaitu air conditioning atau biasanya disebut repair AC mobil adalah perbaikan sistem AC pada mobil. Kebanyakan yang dikeluhkan yaitu AC mobil tidak dingin atau kurang dingin. Pada kondisi tersebut bisa didiagnosa kerusakannya. Yang pertama yaitu kekurangan freon ataupun adanya kebocoran. Selanjutnya yaitu sistem rem. Pengertian sistem rem sendiri adalah suatu sistem yang bekerja untuk memperlambat atau menghentikan putaran suatu roda. Fungsi dari sistem rem sendiri yaitu yang pertama untuk memperlambat kecepatan atau menghentikan gerakan roda pada kendaraan. Yang kedua yaitu mengontrol laju kendaraan saat di jalan. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengaman dan keselamatan bagi pengendara. Yang terakhir yaitu untuk menahan kendaraan saat berhenti pada jalan yang menurun. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe sistem rem. Rem yang digunakan pada kendaraan dapat digolongkan menjadi beberapa tipe tergantung penggunaannya. Antara lain yaitu yang pertama rem kaki, foot brake. Foot brake digunakan untuk mengontrol kecepatan mobil dan menghentikan kendaraan. Rem kaki pada kendaraan tua biasanya masih menerapkan sistem konvensional dengan menggunakan rem cakram dan rem tromol. Seiring perkembangan teknologi, sistem rem diperbarui lebih lagi dengan teknologi yang lebih canggih dan menggunakan sistem kontrol elektronik seperti ABS, anti-lock brake system, dan EBD, electronic brake for distribution. Yang kedua yaitu rem parkir, parking brake. Parking brake digunakan untuk menahan laju kendaraan terutama saat memarkirkan kendaraan. Yang ketiga yaitu rem tambahan. Rem tambahan ini digunakan pada kombinasi rem biasa atau rem kaki yang digunakan pada truk diesel atau kendaraan berat lainnya. Yang terakhir yaitu engine brake. Ada kalanya digunakan untuk menurunkan kecepatan kendaraan. Braking effect ditimbulkan oleh tekanan putaran dari mesin itu sendiri. Tidak ada peralatan khusus. Ini adalah gambar dari mobil VW Touareg 3.0 V6 TDI 2012. Yang selanjutnya yaitu perbaikan dan perawatan sistem rem pada mobil VW Touareg 3.0 V6 TDI 2012. Yang pertama yaitu general check, yang kedua yaitu diagnosa, yang ketiga yaitu pembongkaran, yang keempat yaitu pemeriksaan dan perbaikan, yang kelima yaitu perakitan, dan yang terakhir yaitu test drive. General check sesuai prosedur service advisor beserta mekanik yang ditunjuk melakukan general check kinerja sistem rem pada mobil pelanggan. Sebelum melakukan pembongkaran, melalui general check maka akan ditemukan berbagai potensi kerusakan maupun berbagai perawatan yang dilakukan. Setelah melakukan general check, mekanik akan mengisi kondisi rem pada lembar working order. Selanjutnya yaitu diagnosa. Sebelum melakukan diagnosa suatu gangguan, mekanik melakukan test drive kendaraan yang bersangkutan agar menemukan berbagai kemungkinan kerusakan pada kendaraan yang diperiksa. Beberapa diagnosa kerusakan setelah melakukan test drive antara lain yaitu A. Pedal rem terlambat kembali kepada posisi semula. B. Rem slip. C. Pedal rem diinjak sudah terlalu dalam. Selanjutnya yaitu pembongkaran sistem rem. Langkah-langkah yang dilakukan pertama kali saat melakukan servis rem adalah pembongkaran komponen yang dirasa mengalami gangguan. Cara pembongkaran sistem rem yaitu pertama, siapkan peralatan untuk melakukan servis rem berupa sikat, kuas, wadah kotoran, atau peralatan yang lain yang diperlukan.
Kedua yaitu pasang fender cover di area bodi mobil yang berpotensi terkena kotoran. Yang ketiga yaitu angkat mobil menggunakan car lift dengan ketinggian sekitar 20 cm dari permukaan lantai. Yang ketiga yaitu lepas roda menggunakan impact dan letakkan roda di tempat yang tidak mengganggu mobilitas pekerja. Yang kelima yaitu lepaskan besi pengunci brake pads dan platnya. Yang keenam yaitu lepas brake pads dari kaliper. Yang ketujuh yaitu kendorkan baut kaliper cakram dan lepas kaliper. Dan yang terakhir yaitu lepas disc brake dengan alatnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dan perbaikan. Pemeriksaan akan dilakukan secara visual dan unjuk kerja. Sesuai dengan diagnosa kerusakan awal, maka pemeriksaan dan perbaikan akan berfokus pada yang pertama yaitu reservoir minyak rem, silinder master, pipa saluran minyak, dan yang terakhir yaitu mekanisme rem pada roda. Selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang pertama yaitu tidak ada kebocoran pada reservoir, namun minyak rem kurang. Perlu dilakukan penambahan minyak rem. Yang kedua yaitu dari hasil pemeriksaan secara visual tidak menemukan gejala kerusakan pada master silinder dan tidak ada minyak rem yang bocor. Yang ketiga yaitu tidak ada kebocoran pada pipa saluran minyak, namun belum diketahui di dalam saluran apakah ada yang membuat aliran minyak tersumbat. Yang keempat yaitu pada pemeriksaan ini didapat kampas rem yang sudah aus, kondisi sudah di bawah 50% sehingga perlu dilakukan penggantian. Hal ini memungkinkan daya pengereman yang kurang pakem, lalu kaliper dan piringan cakram sudah terlalu kotor sehingga mengakibatkan rem mudah selip dan daya cangkram yang tidak terlalu kuat. Pada piringan cakram juga sudah mengantong, harus dilakukan pembubutan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada brake pads. Selanjutnya yaitu perbaikan atau perawatan. Yang pertama yaitu penambahan minyak rem, yang kedua yaitu membersihkan kaliper, piringan cakram dari kotoran maupun kerak menggunakan sikat kawat, kuas, amplas, dan juga bensin. Yang ketiga yaitu penggantian brake pads. Yang keempat yaitu pembubutan disc brake. Yang kelima yaitu mengganti satu sensor rem pada bagian depan. Yang keenam yaitu pemberian vaseline pada baut sliding. Yang ketujuh yaitu pemberian sealer anti-seize pada bagian yang bergesekan. Selanjutnya yaitu perakitan. Setelah tadi kita melakukan perbaikan, pengecekan, dan perawatan sistem rem, hal yang terakhir kita lakukan yaitu perakitan. Perakitan sendiri memiliki langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu pasang kembali piringan cakram yang sudah dibubut. Yang kedua yaitu pasang kaliper sehingga siap untuk pemasangan brake pads. Kekencangan baut kaliper dengan torsi sesuai spesifikasi. Yang ketiga yaitu berikan sealer anti-seize pada bagian rem yang bergesekan, seperti bagian piringan yang menghadap roda, bagian brake pads yang bersentuhan dengan kaliper. Pemberian anti-seize ini bertujuan untuk mengurangi keausan dari bagian yang bergesekan. Keempat yaitu pasang brake pads yang baru pada kaliper. Dan jangan sampai tertukar antara brake pads depan dan belakang. Yang kelima yaitu pasang pengunci brake pads dengan benar dan jangan lupa pasang juga platnya. Yang keenam yaitu setel kekencangan rem atau hand rem. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, lakukan bleeding untuk membuang kotoran dan angin yang berada pada minyak rem ataupun saluran minyak rem dengan cara seperti berikut. Yang pertama yaitu siapkan alat-alat terlebih dahulu seperti kunci passing, botol khusus untuk bleeding yang sudah ada selangnya, kain basah, minyak atau perlengkapan yang lainnya. Yang kedua yaitu pasang kunci passing dan selang ke baut nipple kaliper. Ketiga yaitu buka nipple kaliper dan tekan pedal rem sebanyak 3-5 kali, lalu tekan rem selama 5 detik. Lihat apakah minyak rem keluar dengan lancar. Yang keempat yaitu kencangkan baut kaliper setelah menekan rem. Kelima yaitu ulang sebanyak 5 kali sampai minyak rem keluar dengan lancar dan tidak ada kotoran maupun gelembung udara yang keluar. Yang keenam yaitu lepas selang dan kunci passing dari baut nipple kaliper. Yang ketujuh yaitu bersihkan baut nipple kaliper dengan kain basah supaya tidak terjadi korosi. Yang kedelapan yaitu pasang karet pelindung baut nipple kaliper. Yang kesembilan yaitu lakukan bleeding ini di setiap roda pada mobil. Yang ke-10 yaitu ketika melakukan bleeding jangan lupa cek kondisi minyak rem, pastikan jangan sampai kehabisan, dan setelah melakukan bleeding jangan lupa isi minyak rem dengan cukup. Yaitu nomor 8, pasang kembali roda dan kencangkan baut roda sesuai torsi spesifikasinya. Nomor 9 yaitu turunkan mobil dari car lift. Selanjutnya yaitu test drive. Setelah melakukan pekerjaan, sebelum mobil diserahkan kembali kepada pelanggan, perlu dilakukan yaitu test drive untuk memastikan kinerja rem dan kondisi mobil dalam kondisi yang baik-baik saja. Hasil setelah test drive adalah mobil sudah dalam kondisi baik-baik saja dan aman.
digunakan secara normal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.